Menyambut dengan baik ya, memang kami sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa, kondisi dari sektor real kita ini dalam kondisi yang, sangat berat ya. Jadi, kami sudah menyampaikan bahwa sebagian perusahaan itu masih bisa membayar tetapi tidak penuh, dan ada sebagian yang lebih besar lagi adalah tidak sanggup membayar THR-nya. Nah, untuk itu memang, kami berharap yang masih bisa membayar sebagian itu bisa dicicil dan yang sama sekali tidak memiliki cash flow itu bisa ditunda hingga akhir tahun ini. Jadi, harapan kami ini adalah akan membantu kami di dalam nantinya, berdiskusi ataupun membicarakan hal ini dengan teman-teman serikat pekerja. Karena kalau tanpa ada Mhm, dasar dari surat edaran ini memang akan, sulit sekali di lapangan ya, Mbak, ya. mhm. Tapi kalau, kita melihat bahwa, penundaan ini tetap harus, dibayar begitu ya pada akhir tahun 2020 ini, bagaimana begitu para pengusaha, melihatnya? Karena kita memang di tengah ketidakpastian ini kan kita tidak tahu begitu ya kapan pandemi ini akan berakhir begitu. Ya, memang kalau kita melihat pandemi ini kan kita tidak ada yang tahu ya kapan akan selesainya, dinyatakan selesai oleh pemerintah. Tapi kalau tidak ada suatu dasar waktu, ini juga menurut pandangan kami juga nantinya, tentu juga akan menjadi pertanyaan bagi rekan-rekan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi oleh karena Mhm, itu, paling tidak dengan juga masih mengandung masalah denda ya. Nah ini mungkin yang denda mhm. ini yang nantinya, akan juga dibicarakan secara bipartit, nanti penyelesaiannya seperti apa, karena memang semuanya itu kembali lagi bergantung kepada cash flow perusahaan, Mbak Cika. Mhm, mhm. Tapi kalau melihat mungkin, di saat ini begitu ya Pak, peraturan yang saat, ini ada begitu. Dari sisi survival mode-nya sendiri dan juga survival strategis, berapa banyak pengusaha yang masih mampu mempertahankan bisnisnya hingga akhir tahun, depan ini dengan stimulus yang sudah ada saat ini? Ya, memang kami telah menghitung daya tahan kita. Jadi kalau Mhm, kita tidak melakukan sesuatu hal yang signifikan, itu kemampuan mayoritas dari sektor real itu hanya sampai dengan akhir Juni, Mbak. Nah, oleh mhm, karena itu sekarang itu juga berkembang pemikiran di, teman-teman sektor real untuk, melihat bahwa kita harus realistis, kita harus hidup berdampingan mau tidak mau dengan, virus, corona ini, dengan COVID-19. Nah, ini yang sekarang juga, sedang kita pikirkan bagaimana, faktor keselamatan, protokol kesehatan itu tetap kita bisa jalankan secara penuh, tapi juga aktivitas ekonominya juga harus mulai berjalan. Karena kami menghitung kelihatannya dengan kondisi, 2 bulan terakhir ini, kami kok tidak begitu yakin bahwa pemerintah itu akan siap kalau sampai, sektor ini sampai dengan kolaps ya nanti di, awal Juli, Mbak. Jadi kita memang dari sektor juga harus mulai, tadi realistis untuk juga mulai melihat mhm, tanpa adanya aktivitas ekonomi kelihatannya berapapun stimulus yang disiapkan pemerintah ataupun juga kuantitatif easing yang akan dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan, sanggup menopang, eee, kemunduran ataupun juga collapsing dari, sektor real ini. Jadi kita memang harus, mencari, kondisi, mencari titik mhm. temu untuk kita tetap bisa, menjalankan aktivitas ekonomi kita, demikian, Mbak.